Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone, welcome back to Ngobray, ngobrol bareng Biar santai. Agak garing. Gak apa-apa. Oke, karena kemarin kita udah ngobrol yang pertama nih ya. Kita sama siapa sih kemarin yang pertama? Kemarin kita udah ngobrol sama Pak Wadek. Tuh. Kita mengupas tentang mahasiswa dan berbagai macam golongan di mahasiswa. Iya, Sekarang kita ada narasumber baru nih. Enggak. Iya, teman kita sekarang untuk ngobrol siapa nih Kak? Bentar dulu kita belum kenalan. Oh iya, kenalan dulu. Kenalan lagi. Biar yang di rumah tuh inget gitu sama kita ya. Betul, that's right. Kamu siapa kamu? Iya. Oke, perkenalkan everyone, kembali lagi sama saya Adha dan teman saya. Hai ya. Kita lanjut. Oke, sekarang ada siapa nih samping kita nih? Sebenarnya harusnya tuh kayak mahasiswa di sana tuh di rumah nih harusnya udah tahu nih. Kenalnya betul. siapa gitu? Betul. Sebenarnya sering nongol ya kalau misalnya di webinar, terus ada acara-acara online tuh pasti sering melihat Sosok sosok apa ini? Sosok manusia di tengah kita ini. Ya pakai baju dongker ya kan. Ya, walaupun nggak pakai baju dongker terus. Iya betul. Siapa? Siapa? Ini ada Pak Gub kita, Pak Gubernur Ketua Ketua BEM BEM FAI UAD. Betul. Namanya silakan Namanya diperkenalkan. siapa nih? Ya Ayo, sekalian dikenalkan. kita mau kenalan. Halo kenalan teman-teman. Nama saya Randy Herinarso, seperti teman-teman udah tahu lah. diri. Panggilannya? Gitu. Panggilannya Randy. Boleh panggil Ray juga. Oh Ray, Oh, iya. Kare ya. Ada nama Biar- kerennya ternyata. biar lebih Ada simple. keren ya. Biar Kare, lebih simple. Bang Ray, Kak Ray. apa siapa? Mama Ray. Bercanda. Sebagai gubernur ya. Iya, sebagai gubernur. Oke. Nah, di sini Kak Haya kita mau ngobrolin apa nih hari ini nih? Karena sebelumnya kita udah mengetahui apa sih mahasiswa dan kemahasiswaan itu. Berarti sebagai gubernur dan ketua BEM ini kayak kepalanya ya, kepala yang punya banyak pengetahuan tentang organisasi di bawah-bawahnya. Apalagi mahasiswa nih tentunya. Iya betul. Jadi kasarnya atau simpelnya dia yang tahu organisasi itu bernapasnya gimana gitu. Ya nggak sih? Bau-baunya. Bau-baunya gimana? Gimana? Nah, sebagai mahasiswa, apalagi organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa. Menurut gubernur apa ya? Kita panggilnya apa? Kagub, Kabem. KBM. Oke, Kabem. Kabem. Menurut Kabem. Kabem nih, mahasiswa yang produktif, apalagi khususnya untuk organisasi mahasiswa yang produktif tuh seperti apa sih gitu? Karena kan kita masih kadang produktif tuh kuliah aja atau kuliah sambil organisasi atau organisasi aja tanpa kuliah atau gimana tuh? atau nggak kenal waktu gitu. Iya bener ya. Coba gimana Pak? Kalau ngomongin mahasiswa yang produktif, tentu kembali lagi ke fungsi dia sebagai mahasiswa. Tuh. Orang tua dia suruh kuliah di sini kan buat apa? belajar. Mahasiswa produktif ya dia yang kuliah yang lancar, maksudnya dalam artian ya mudah lah, bisa dihandle terkait urusan-urusan kuliah. Kemudian yang jadi poin penyempurna adalah dia aktif tentunya di organisasi. Berarti ada utamanya, terus ada penyempurnanya Nah, gitu. Bener. kuliah kalau kuliah terus juga nggak baik karena kita juga harus berinteraksi secara sosial, harus dapat berkomunikasi secara luas dengan lingkungan sosial kita dong. Masa kalau kuliah belajar terus nanti jadi toxic productivity. Waduh. Berarti bukan tipe mahasiswa yang kemarin Pak Wadik jelasin kupu-kupu, berarti bukan kayak gitu ya? Kuliah pulang. Atau apa? Kuliah Danus. bukan yang kuliah webinar apa tuh namanya? Kusem Kusem. gitu. Kuliah seminar. Nah, itu Betul. berarti harus ada penyempurnanya, salah satunya melalui organisasi. Aktif secara Aktif di masyarakat. organisasi. Tapi bagus. Problemnya kalau kita aktif organisasi dan terlalu aktif kan, itu juga bisa merusak prestasi di dalam perkuliahan. Ya dong. Cuma sedikit mahasiswa yang ya sedikitnya memang agak banyak, tapi kalau agak presentasi banyak, ya. dari keseluruhan mahasiswa kan emang lebih sedikit yang bisa berorganisasi, tapi IPK mereka masih tinggi. Gimana? IPK IPK-nya tinggi. IPK Tapi organisasinya aktif gitu loh. Oh, gitu. Dan kebanyakan dari mereka itu kayak apa ya, masih mengibaratkan bahwa saya aktif di organisasi itu sebagai bentuk bahwa saya menghargai diri sendiri, mengamalkan apa yang saya pelajari, tapi zong gitu loh. Aduh, Cuman maaf.
ikut doang gitu maksudnya. Iya, Cuma ikut doang. ikut nama. Gimana tuh Apa Pak? gimana? Justru kalau teman-teman aktif di organisasi, nggak usah khawatir kalau harus IP-nya turun, prestasinya rendah. Justru kalau kita semakin banyak kenal orang, organisasi kan kenal orang, semakin dapat kita membantu kita lah dalam berkuliah. Karena kalau cuma di kelas kan kita interaksinya sama dosen. Kalau sama dari organisasi kan kita ada teman-teman yang mungkin satu program studi, satu jurusan yang sama. Di situ kita bisa kembangin skill kita terkait kuliah, terkait pembelajaran yang kita ambil. Bahwa kalau dari dosen itu seperti ini, tapi kalau dari mahasiswa lain mungkin ada perspektif yang berbeda dan ada ilmu yang kemudian mungkin bisa cocok gitu. Mungkin kayak kakak tingkat yang udah lulus satu organisasi kan punya pengalaman yang lebih, kita bisa sharing. Kalau misalnya cuma di kelas doang kan kayak cuma temen doang gitu, nggak berkembang gitu ya berpikirnya. So that's all about the relation. Iya, relasi itu Tos dulu dong. penting. Relasi dan organisasi membantu itu semua dong. Ada relasi yang terbangun, nggak hanya dari teman-teman yang ada di organisasi juga, tapi juga kita bisa terbantu membangun relasi ke luar, karena organisasi itu akan salah satu fungsinya kan dia kan menjembatani teman-teman buat mengenal hal-hal lain yang tetap berkaitan dengan fokus lembaga yang kita ada di situ. Tapi kalau kita lihat nih, kadang tuh ada mahasiswa yang ikut organisasi tapi kayak terlalu ikut terus. Kadang kuliahnya ditinggal. Kadang kuliahnya kan kita udah blending ya, offline online udah ikut yang online aja lah, kita rapat aja. Nah, itu gimana tuh, masuk ke toksik gak ya? Kura-kura, kuliah rapat. Iya benar-benar. Kuliah rapat. Seperti kata Wade, kura-kura. Itu gimana tuh? Kita masuk mahasiswa yang ke toxic productivity atau gimana menurut? Sebenarnya kan kalau mahasiswa dia ikut organisasi terus kuliah yang tertinggal, berarti ada satu hal yang salah. Karena semakin mahasiswa ikut banyak kegiatan, ya juga gak baik, tapi semakin mahasiswa itu berkecimpung di organisasi, justru semakin akan tertata semua aktivitasnya, baik perkuliahan maupun hal-hal yang lain seperti pergaulan sosial. Kalau teman-teman merasa ikut organisasi, merasa temennya ngelihat kok ikut organisasi malah lulusnya lama kan gitu. Pokoknya di situ. Berarti itu ada yang salah. Ada yang salah, harusnya ada yang salah. Time manajemennya ada yang salah ya. Ya mungkin karena dia terlalu sibuk organisasi, semangat ya. Di tengah semangatnya, di akhir ternyata banyak kegagalan, akhirnya emosinya turun dan akhirnya ya begitu karena terlalu sering ikut rapat juga nggak baik. Kadang kita juga harus ya dikurangi rapatnya begitu. Nggak semua hal harus kita ambil lah. Kadang cukup dengan menginternalisasikan, menyampaikan saja cukup. Nggak usah terlalu semuanya diambil dan semuanya dipegang gitu. Harus ada value yang diambil. Betul nggak Pak Gun? Kalau misalnya kita kerja terus nggak ada value yang diambil, ya percuma ya. Workaholic. Toxic productivity. Iya, sebenarnya kalau kenapa dinamakan toxic productivity? Sebenarnya produktivitas itu baik, tapi karena terlalu berlebihan jadinya toxic. Ya gimana nggak toxic ya, coba rapat terus, kuliah terus, itu kan satu bentuk produktivitas sebenarnya baik. Tapi kalau kemudian sampai lingkungan sekitar kita menjadi tidak terurusi, terbengkalai atau terkesampingkan karena kebiasaan kita rapat, kebiasaan kita kuliah, itu nggak baik. Dan itu yang dinamakan sama toxic productivity. Biasanya kalau sering orang organisasi kan sering keluar, sering kemana-mana, sampai kadang makan pun dikesampingkan. Padahal hal semacam sekecil itu pun harus memang tidak boleh ditinggal, karena bagaimanapun kita mau manusia, bukan robot ya. Butuh makan dan sebagainya, butuh satu hal yang bisa menunjang kita dalam jangka panjang ke depan. Itunya rapat tipes. Rapat kerja sama namanya tipes. Tipes ya. Harus diseimbangkan. Berarti kalau yang nonton di rumah ini sebagai ikut organisasi mahasiswa tuh dia harus tahu perannya sebagai mahasiswa sesungguhnya tuh apa gitu. Apakah dia tuh harus mengutamakan mana yang penting, kalau ada waktu luang ya cari yang buat penyempurnaan buat pribadinya dia gitu. Salah satunya nggak toksik gitu.
kadang tuh kalau udah terbiasa, udah banyak kerja dari pagi, misal kuliah, setelah kuliah rapat, setelah rapat ketemu ini, setelah ini ketemu itu, dia pulang lagi ke mana lagi. Sebenarnya itu kayak kita autopilot ya, kerja autopilot gak sih? Apa tuh autopilot? Ya dari bangun tidur kerja sampai tidur lagi, bangun lagi kerja lagi sampai Nggak tidur lagi tuh udah hidup gitu ya, toxic terus banget gitu. produktivitasnya. Sama Udah tuh toxic gitu, banget. gak ada variasinya hidup gitu ya. Dan saya Nggak ada ajarkan hiburannya. jangan gitu ya. Itu sangat mengganggu sekali baik secara fisik maupun mental. Teman-teman kalau udah terbiasa gitu kan, wah hati-hati teman-teman. Gak hanya sakit ya, tapi secara psikis pun gampang kena. Kejiwaannya kena nanti bahaya juga. Jadi stres, jadi Stres. mental illness kayak gitu ya. Sakit mental lebih bahaya daripada sakit fisik. Iya, Betul. kena mental ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi nih Pak Gun nih, maaf ya, saya potong ya. Kita kan bahas toxic productivity nih. Ada nggak sih indikator-indikator yang bikin orang tahu, gue toxic productivity nih gitu, atau gimana sih? Gue sebenarnya toxic Iya. productivity apa enggak? Cara gitu? kita tahu kalau kita tuh toxic productivity itu gimana gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aja ya. Oh, Pengalaman pengalaman. berbicara. Oh, Yoi, pengalaman. Nanti kita pengalaman bahas berbicara. pengalamannya itu seperti Iya, apa ya. iya. Kita akan masuk ke dalam salah satu bentuk aktivitas yang tidak sehat. Salah satunya adalah toxic productivity. Ketika itu tadi kita terlalu autopilot kalau kerja, terlalu sering kerja terus, tapi hasilnya nggak ada. Hasilnya jauh. Ya, Banyak so. banget yang diambil. Dulu aku ketika pertama kali masuk ke bahasa dan sastra Arab di UAD itu, semua pelatihan bahasa Arab, seminar bahasa Arab, Wah. ikut semua itu. Ikut semua. Apa kelas bahasa Arab tuh, study klub bahasa Arab, sampai kuliah lagi di mana lembaga lain ikut juga. Tapi akhirnya karena terlalu banyak yang diambil, terus dia jadi nggak maksimal. Orang-orang sekarang kan mandangnya kan kalau terlalu banyak artinya akan semakin mudah pencapaian yang akan diinginkan, pencapaian akan semakin mudah diraih gitu. Tapi nyatanya semakin banyak pekerjaan yang kita ambil, semakin banyak hal-hal yang kita ambil, ya maka akan semakin lama dan biasanya cenderung kalau orang-orang sibuk semacam itu akan cepat lelah, akan cepat kok kayaknya aku udah makan deh, tapi kok nggak bisa gerak tangannya buat ngetik, nggak Jadi, bisa gerak buat jalan. Fokusnya tuh terlalu terbagi Iya. banyak gitu ya. Nah, kalau udah ngambil pekerjaan, pokoknya teman-teman kalau udah merasa, wah saya kok padat banget nih, padat banget, tapi kok kayaknya nggak menghasilkan apa-apa dari kepadatan saya, itu udah toxic productivity. Berarti lebih baik sedikit fokus tapi sampai goal gitu loh, daripada banyak semua terlalu semangat, jatuhnya nanti terlalu capek malah berhenti semua. Iya, Gitu. kena mental udah. Kena mental. Kena mental akhirnya nggak mau lagi kerja, nggak mau lagi. Kadang kan kalau orang yang udah ngambil pekerjaan banyak kayak gitu, dia merasa kok belum tercapai sih, akhirnya kena mental dan akhirnya nggak mau lagi kerja lagi, Down semua. dan yang paling parah itu merasa kesepian. Waduh. Jadi udah merasa bersalah karena pekerjaan nggak selesai, kesepian. Iya, nggak ada ini loh, apa namanya, Parah, parah. support system, Support system. nggak punya Iya. support system. Butuh kah? Harus open recruitment kah? Nggak harus gitu. Support system yang terbaik adalah diri kita sendiri loh. Wah, betul. Open recruitment untuk diri sendiri. Yoi. Sebenarnya gimana sih cara mengenali diri sendiri aja itu penting gitu, kita harus tahu. Mengenali diri sendiri itu adalah satu hal yang terus dan berjangka panjang, nggak bisa sekarang kita langsung kenal itu enggak. Ngomong-ngomong tadi kan pengalaman tentang toxic productivity. Nah, salah satunya kan ikut kelas bahasa Arab yang ikut banyak. sana, Seminar, sini, seminar kelas gitu. dalam satu waktu ikut semua. Ada lagi nggak yang KBM ini toxic productivity-nya sampai bener-bener ngerasa oh aku udah toxic nih, aku harus Over berhenti gitu, banget. aku harus udah over banget nih gitu. Dulu pas pertama kali di BEM sebenarnya. Waduh. Terbuka nih. Iya, kita bicara realita aja. Pengalaman gitu ya, dari historis. Gak masuk rekrutmen, dilantik, itu
toksik banget. Pokoknya semua rapat tuh hadir. Bayangkan 8 departemen. Hari ini departemen ini, hari ini departemen itu. Dalam satu hari aja nggak mungkin, nggak cuma satu ya. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Kadang setelah itu belum lagi kuliahnya, belum lagi ketemu sama Pak Dekan, Pak Wadek, belum lagi ketemu sama banyak banget lah. Dan aku rasa beberapa itu tak jalanin sampai 2 bulan, dan aku coba lagi menelisik. Sebenarnya apa sih pencapaian yang sudah aku perbuat dari 2 bulan lalu, ketika aku selalu hadir rapat, selalu hadir ini, hadir itu, ternyata nggak ada. Oh, yang tipes kemarin ya? Akhirnya datang sakit. Tipes kemarin ya? Akhirnya tipes. Terlalu banyak beraktivitas, terlalu banyak, nggak hanya fisik sebenarnya yang kena, mental juga kena. Sampai pernah satu ketika tuh, udah kayak merasa gagal, terus cuma di kamar, ya begitulah. Padahal kita sebagai anggota departemen kita ngerasa gubernur kita di mana-mana ada, kayak keren banget, kayak kita merasa gubernur di sini ada gitu Fun ya. fact ya, satu hal yang termasuk gue salut keren ini ya, sebagai dia KBEM, dia itu hampir tahu per person orang-orang yang ada di BEM ya. Iya, Jadi bener. ketika ngadepi seseorang dia tuh bakal tetap jadi diri sendiri, tapi dia tahu gimana cara ngadepinya. Itu salut sih. Dan gimana ya, kayak setiap orang tuh semangat ya, tapi dianya ternyata butuh semangat juga gitu. Iya, ternyata dia butuh lagi asupan semangat juga. dia lagi merasa kalau dia lagi toksik. Aku juga pernah mengalami satu fase yang paling rendah dalam kehidupan ini. Yaitu Masya Allah. itu tadi. Kalau mau keluar kayaknya, mau hadir ini kayaknya ya udahlah. Enggak ngasilin apa-apa juga. Iya. Ya mau ngapain? Betul. Ya nih, tapi setelah dievaluasi lagi, kayaknya ada yang salah deh. Ternyata memang benar terlalu banyak ngambil sesuatu, akhirnya kebutuhan atas rohani terutama ya, religiusitasnya itu terkurangi, dan itu yang menyebabkan ketika terjadi kegagalan akhirnya putus asa, Kehilangan arah. Padahal Kesepian. iya betul. Padahal kalau kehilangan arah kan masih ada arah lain. Arah kiblat. Yoi, kan enggak berubah. Iya betul dong. Arah kiblat enggak berubah. Itu arah yang harus kita. Aduh. Akhirnya kesepian Iya, kesepian. di kamar, jatuh sakit gitu ya Pak ya. Benar-benar kesepian. Kesepian loh. Artinya walaupun aku punya 38 lebih anggota tuh dan teman-teman aku, itu kayak ngerasa nggak hadir di situ karena udah terlalu putus asa. Ini di mana sih teman-temanku yang kemarin aku dampingi dan sebagainya. Sad banget, jadi mau nangis. Tapi ternyata kayak nggak ada hasilnya. Aku kesana kemari kayak malah kuliah kadang Iya, ketinggal. iya. Ya dari itu juga belajar. Oh ternyata nggak harus semuanya deh aku ambil, hanya beberapa aja. Karena tugas seorang ketua itu kan, kalau dia semakin banyak terjun ke lapangan, artinya organisasi itu nggak sehat, nggak baik itu. Tapi kalau cukup dengan ketua menginstruksikan, mengarahkan begitu, kemudian anggotanya paham dan telah jalan, itu yang idealnya malah semacam itu. Tapi kadang terlalu banyak ngambil dan sebagainya, akhirnya lelah sendiri, akhirnya merasa capek sendiri, dan ya sudah. Merasa tidak ada yang bersamai langkahmu ya Pak. Iya, sampai ngerasa gitu juga. Iya. Aku nih kayak sendiri ya, tapi bukannya punya 38 lebih orang yang sudah dibaiat dan setia di sini. Tapi kok kayak sedih merasanya banget. sendiri. Ternyata mereka di mana sekarang? Iya dong, di sini. betul kan? Di sini dong. Wajar dong kita tanya. Tapi sekarang udah nggak ngerasa gitu Pak? Alhamdulillah sekarang. Nah, gimana tuh cara keluar dari sananya itu Iya, gimana? gimana coba? Kalau kita Salah terlalu, satunya. iya terlalu banyak ngambil aktivitas, terus kemudian kita toxic productivity. Tentu yang pertama itu dijaga dulu ketenangannya tuh. Karena Berarti harus cari karena kalau udah toxic gitu kan harus banyak evaluasi dan kadang Mawas diri. mawas diri, perbanyak ibadah. Wah, Masya religiusitasnya kalau Arah kiblat. iya. Karena dengan ibadah kita bisa tenang arah gitu. kiblat lagi ya. Kalau bisa tenang, dan dari ketenangan itu jadi gampang melakukan evaluasi. Oh ternyata banyak ngambil pekerjaan nih. Jadi sedikit demi sedikit dikurangi, sedikit demi sedikit nggak perlu dipahami lagi nih. Aku tugasnya di sini ya sudah tak selesaikan dulu tugasku. Kalau kemudian memang perlu sekiranya membantu yang lain, ya aku bantu.
Jangan sampai tugas guru begini kemudian juga membantu orang lain padahal orang lain nggak merasa dibantu, nggak usah dibantu. Itu dikurangi dan ya mencoba profesional. Apa-apa kalau ini memang kewajiban ya dilaksanakan. Kalau kemudian menjadi salah satu hal yang sunnah kalau di Alhamdulillah saya bisa biasa ya kemudian tetap diutamakan dulu kewajibannya sedikit demi sedikit. Memang agak berat sih, tapi ya gimana pun kebaikan memang kadang harus dijalani dengan berat semacam itu. Berarti yang pertama harus cari ketenangan dulu biar bisa berpikir nih harus gimana, harus memilah, terus harus tahu porsinya yang mana kewajiban. Iya, porsi itu penting. Nah, harus porsi tahu penting. porsi dan kemampuan diri loh harusnya Betul. tuh. Jangan sampai kita bantu bikin api di tungku orang, tungku kita dingin, gak ada apinya. Itu Betul, yang kan? saya rasakan tahun doang. Ya tadi kan tentang gimana mawas diri, terus gimana kita biar ngerasa bahwa indikator dari toxic productivity itu adalah merasa bersalah karena tidak menyelesaikan pekerjaan, terus merasa kesepian. Padahal kita bekerja di orang banyak gitu Pak Gub. Ya nggak sih Pak Gub? Iya, karena kalau biasa ngambil pekerjaan yang banyak tuh kayak kita bakal kerja sendiri nggak sih? Bakal kerjanya semakin sendiri kan, semakin banyak yang diambil sesuai dengan keinginan kita, semakin banyak sekali kita bekerja secara sendiri. Kalau udah kerja sendiri, kemudian ada satu hal musibah yang kena, udah ngerasa aku kayaknya kok sendiri, akhirnya kesepian. Akhirnya mempertanyakan teman-temanku ini di mana sih? Teman-teman yang lain, keluargaku dan sebagainya. Padahal mereka di sampingnya, tapi karena semua aktivitas dia jalani sendiri, akhirnya kayak apa-apa termasuk salah satu hambatan kemudian cobaan-cobaan tuh kayak dia sendiri yang rasa gitu. Karena sebenarnya kayak menyibukkan diri tuh padat banget dari bangun tidur langsung ikut rapat, kuliah, terus habis itu ketemu siapa lagi gitu ya Bang. Ketemu siapa lagi tapi jatuhnya malam-malam tuh kok kayak sendiri, kayak kan padahal udah ketemu orang banyak tapi rasanya kayak sendiri gitu ya. Kita kerja buat siapa, tapi kenapa kita sendiri? Kita sendiri. Wah, sedih banget. Itu nggak sehat teman-teman. Harus memang kadang kita profesional, nggak semua pekerjaan itu kita ambil. Justru semakin sedikit kita ngambil pekerjaan tapi fokus, itu yang bakal bisa menjadi salah satu jaminan kita bakal sukses di masa depan nih. Harus ada hal-hal yang sifatnya berjangka panjang dan itu nggak bisa langsung kalau kita kerjain langsung tercapai langsung jadi enggak, tapi sedikit demi sedikit. Dan kita di situ berlatih lah sabar, berlatih kemudian mengatur waktu bahwa tidak semuanya itu terjadi secara instan. Betul. Semua butuh proses. Dan proses dan porsi. Wah, Porsi itu paling penting. belajar banyak kalau selama masuk di BEM ternyata porsi itu sangat penting. Dulu paling anti banget kok orang-orang bekerja sesuai porsinya sih, kok dia egois sih dan sebagainya karena terlalu fokus kan terhadap tugasnya. Tapi ternyata porsi itu juga sangat penting. Kalau kita sudah menyelesaikan porsi kita sendiri, baru kemudian kita membantu yang lain, itu malah bisa menjadi salah satu hal yang lebih ideal dari sekedar lebih maksimal. Lebih maksimal dan bisa lebih enak, berdampak baik lah kepada Luar biasa. Jadi kalau misalnya dulu kita di awal ke BEM itu ada kepengurusan itu ada namanya upgrading. Tapi sebenarnya the real upgrading itself itu the whole situation of organization ya. Iya. Situasi dari organisasi itu sendiri ternyata yang jadi buat kita upgrade ya nggak sih Pak? Iya benar. Berarti kayak sesekali kita juga butuh hiburan buat diri kita sendiri biar gak self healing. Iya, self healing penting banget. Self healing. Apalagi sama anak-anak yang sudah berkecimpung banyak di organisasi itu. Memang harus healing tapi nggak harus bareng-bareng. Kadang self diri kita sendiri juga perlu kita khususkan waktunya buat me time lah. Buat me time, buat apresiasi diri. Nah, kadang tuh sering lupa gak sih kayak kita ngapresiasi diri sendiri itu kadang lupa gitu. Kita lebih apresiasi ke orang lain. Ih, semangat ya, tapi kadang aku kapan sih semangatnya gitu. Aku semangatnya kan nggak pernah loh. Orang tuh bangun tidur semangat yuk aku gitu, jarang kan orang. Tapi gue kayak gitu Oh, tadi lo ya. gue kayak gitu. Iya. Coba
harusnya yang pemimpin yang cabangnya tuh banyak banget nih. Itu harus lebih Semangat Pak Gub. Ya, itu juga menjadi salah satu penyakit. Kalau kita lihat orang lain lebih bekerjanya lebih banyak, terus lebih terasa sibuk sana kemari, itu kayak kita bakal ngerasa kok yang lain bisa gitu sih. Akhirnya minder, kayak menghardik diri sendiri. Kalau aku kok nggak seperti yang lain, kalau yang lain kesana kemari, kayaknya aku nggak seproduktif itu. Akhirnya menghardik diri sendiri terus kayak gitu, akhirnya nggak percaya sama diri sendiri dan itu nggak baik. Dan itu harus segera harus dipotong, dihilangkan semacam berarti itu. nggak boleh menjadikan orang lain itu sebagai standar dari diri kita gitu. Karena kan kita punya kelebihan masing-masing, punya kompetensi masing-masing, jadi tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena nanti jatuhnya jadi toksik. Iya. Kalau terlalu membanding, sebenarnya karena selalu membandingkan sama orang lain jadi toksik. Orang lain itu cukup jadi motivasi aja. Kita mandang mereka sebagai salah satu semangat saja. Oh, mereka sudah baik nih, sudah maju, sudah sukses. Jadi sekedar motivasi, pengingat diri bahwa saya juga akan lebih semacam itu. Tapi karena kadang terlalu minder, terlalu merasa gagal, ya akhirnya ujung-ujungnya toksik, nggak percaya sama diri sendiri, ngedown, lesu, dan akhirnya nggak mau lagi deh kerja. Jadi merasa kesepian tadi, merasa down tadi, kayak gitu ya. Mungkin sebagai KBEM yang mengetahui banyak sekali organisasi mahasiswa, juga KBM mahasiswa lain nih punya pesan penting apa sih buat teman-teman di rumah yang nonton ini biar tidak Toxic seperti itu? Aku rasa buat teman-teman yang kemudian coba direfleksikan ke diri sendiri. Aku nih terlalu banyak bekerja nggak sih? Aku nih sebenarnya kalau udah merasa lelah itu kenapa? Dievaluasi terus, mawas diri ya tadi ya. Iya, betul. Diperbanyak segi religiusitasnya, semakin banyak menghadap Tuhan lah. Semakin diperbanyak sholatnya. Kalau kemudian ternyata memang terlalu banyak bekerja, dikurangi teman-teman. Tetap diutamakan porsi teman-teman tuh di mana. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak kurang menunjang untuk hal-hal yang berjangka panjang, itu dihapus saja, nggak usah terlalu banyak, walaupun sedikit. Kalau misal memang mampu menjadi salah satu bukti, salah satu untuk alat untuk menunjang lah, itu difokuskan saja di situ. Nggak usah terlalu menghadiri diri kalau sekarang aku kok belum sukses, yang lain sukses. Enggak, teman-teman itu sudah sukses, tapi akan lebih suksesnya lagi di masa depan. Kalau teman-teman sudah begitu fokus, ya nanti tinggal nikmati aja di masa depan itu. Karena kesuksesan itu kalau kita pandang diri sendiri, aku sudah sukses atau belum, nggak akan selesai. Kesuksesan itu kan relatif. Teman-teman yang lain, orang lain lah yang akan menganggap teman-teman ini sudah sukses atau tidak. Yang penting sekarang terus jalani, terus maksimalkan hal-hal yang bisa menunjang kesuksesan teman-teman di masa depan. Dan aku rasa tidak usah terlalu banyak memaksakan diri untuk bekerja sana sini, akhirnya nanti malah toxic productivity. Betul. Berarti harus tahu porsinya masing-masing, harus tahu time kalau kita tuh punya kesuksesan itu waktunya masing-masing. Karena semua nggak sama, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Mungkin kayaknya udah cukup ya, kita ngobrolnya udah panjang banget dari tadi. Udah bahasnya udah dalam banget tentang toxic productivity ini. Kita malah bahas jadi tentang gimana toxic productivity dan segala macam. Oke, untuk teman-teman di rumah, karena kita udah mau ngakhiri, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. like, comment YouTube channel BEM FAI, dan jangan lupa follow Instagramnya juga BEM FAI UAD. Betul. Mungkin sekian dari kita sebagai pengawal di sini ya, pengawal KBEM di sini. Sekian juga dari saya. Ya, kalau ada salah kami mohon maaf. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.